Kejadian ini terjadi pada bulan Juli 2006, sekitar pukul 12.30 tengah malam. Setahun setelah selesai jalan tol Cipularang dibangun. Dan malam itu, kendaraan agak jarang, tidak seperti sekarang ini. Kejadian ini bermula pada saat saya pulang training kerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Waktu itu, saya pulang dari Jakarta, naik travel dengan keberangkatan terakhir. Pada malam itu, saya tidak pulang ke Bandung, namun akan pulang ke rumah orang tua saya yang ada di daerah Cempaka Padalarang. Karena istri dan anak saya kebetulan sedang berada di rumah orang tua saya. Singkat cerita, saya dan teman-teman saya dari Bandung pulang menggunakan travel, dan saya bilang sama teman-teman saya dan juga supir travel bahwa saya akan turun di daerah Cilame. Namun tepatnya waktu itu saya lupa di kilometer berapa saya harus turun. Jika saya pulang masih siang, saya akan tahu di mana saya harus turun. Namun pada waktu itu saya pulang malam hari, sehingga kurang hafal di mana saya harus turun. Mobil travel sudah memasuki jalur Cipularang, dan sebagian teman-teman saya ada yang sudah tertidur dengan lelap. Tiba-tiba teman saya yang namanya Febri nanya sama saya, "Kamu mau turun di daerah mana?" Terus saya jawab, "Saya akan turun di daerah Cilame, karena akan dijemput oleh adikku." Saya akan turun di daerah Cilame, karena akan dijemput oleh adik saya di atas jembatan dengan menggunakan motor. Namun saya lupa di kilometer berapa saya harus turun, jawab saya. Mobil travel berjalan terus dengan kecepatan sedang, karena ada saya yang akan turun di tol. Saya kemudian turun dari travel dengan perasaan ngantuk, lelah, dan cemas. Lalu saya lihat-lihat sekeliling. Waktu itu cukup gelap. "Wah, ini bukan daerah Cilame. Daerah mana ini?" kata saya. Lalu saya menyeberang jalan tol. Pada saat selesai menyeberang, di atas jembatan terlihat 2 orang hansip yang sedang ngeronda sambil berpatroli. Lalu saya panggil, Pak, maaf, mau tanya, ini daerah apa ya?" tanya saya. Kemudian salah satu hansip bilang, "Ini daerah Bojong Soren." "Ini daerah Bojong Soren," jawab salah satu hansip. "Oh, daerah Bojong Soren ya?" jawab saya. Lalu saya bertanya lagi, "Kalau ikuti jalan ini, terus keluarnya di daerah Cikamuning ya? Dan lewat pemakaman umum?" tanya saya. Kemudian hansip berkata, "Iya, jika ikuti jalan ini, terus ke bawah keluarnya di daerah Cikamuning dan lewat pemakaman umum." "Emang mau kemana?" tanya hansip. Terus saya jawab, "Saya mau ke daerah Cilame, karena akan dijemput oleh adik saya di atas jembatan." Lalu hansip berkata lagi, "Wah, ini sudah kelewat jauh. Kalau turun lewat Bojong Soren dan sampai di jalan raya, sudah tidak ada lagi kendaraan umum. Dan jika jalan kaki, lumayan jauh. Tapi kalau mau ke Cilame, kamu harus lewat 4 jembatan. Tepat di jembatan keempat, kamu naik aja ke atas jembatan," jawab hansip
sambil menuju ke arah 4 jembatan. Waktu itu posisi saya di atas jembatan yang ada di kilometer 115,2. Ya sudah pak, saya balik arah aja lewat jalan tol, kata saya dengan nada cemas karena kondisi jalan tol yang begitu sepi dan kurangnya penerangan. Akhirnya, saya turun lagi dari jembatan tersebut dan berbalik arah dengan tujuan ke jembatan keempat yang ada di Cilame. Dengan berjalan kaki, perasaan cemas, lelah, dan mengantuk, berjalan kaki menyusuri jalan tol dengan harapan ada mobil PJR atau patroli dari pihak Bina Marga yang lewat. Sesekali saya tengok ke belakang, semoga ada mobil PJR atau mobil Bina Marga, tapi tidak ada sama sekali. Sekitar di kilometer 115 atau 114,8, samar-samar saya mendengar tangisan anak kecil perempuan. Saya agak terkejut serta takut. Lalu saya berdiam sejenak, lalu meneruskan berjalan kaki agak pelan. Makin kesini, makin jelas suara tangisan anak kecil itu. Mungkin seperti itu terdengarnya. Dengan perasaan takut, saya terus berjalan kaki sambil melewati titik tangisan anak kecil tersebut. Namun, ada rasa penasaran juga dalam hatiku. Apakah benar itu suara anak kecil yang nangis? Dengan memberanikan diri, lalu saya mundur lagi ke titik di mana ada suara anak kecil itu menangis. Pas tepat di depan suara anak kecil itu menangis, saya berhenti sambil melihat ke kanan dan ke kiri, lalu berkata dalam hati, kiri semak-semak gelap dan gak ada rumah. Seberang jalan tol gak ada rumah dan lahannya juga kosong. Kalau gak salah, di seberang jalan itu ada mata air, kata saya. Namun, tangisan anak kecil perempuan itu tetap terdengar jelas, walau agak sedikit samar. Akhirnya, saya berjalan lagi menuju ke arah Cilame dengan perasaan takut karena pada saat itu kendaraan sangat jarang dan waktu itu sudah menunjukkan hampir jam 1 malam. Mau lari, kaki sudah gak kuat karena sudah lelah dan bawa travel bag yang diselempangkan yang isinya lumayan berat juga. Sambil berjalan kaki, saya berkata sendiri, saya tidak ganggu kamu dan kamu jangan ganggu saya. Makin jauh melangkah, makin tidak terdengar tangisan anak kecil itu. Akhirnya, saya tiba di jembatan keempat yang ditunjukkan oleh hansip tersebut. Dan ternyata jembatan keempat tersebut berada di kilometer 114. Jadi saya terlewat sekitar 1,2 km. Lalu saya naik ke jembatan tersebut dengan berharap adik saya masih menunggu di atas jembatan. Karena saya sudah sangat lelah sekali. Dan tertiba sampai di atas jembatan, ternyata adik saya sudah tidak ada dan tidak menunggu saya. Itulah pengalaman saya ketika saya pulang dari Jakarta dan turun di jalan tol.